وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan kita mengenal agama kita, lebih khusus masalah fikih pernikahan. Ya. Dan selalu saya ingatkan bahwasanya ini materi penting ketika seseorang itu akan memasuki fase berikutnya dalam kehidupan, yaitu nikah. Buat yang belum nikah ya ini bekal buat pernikahan. Buat yang sudah nikah ini bahan untuk koreksi terkait dengan apa yang sudah dijalankan, apakah sudah sesuai dengan syarat atau belum. Buat yang pernah menikah, artinya sudah menjadi janda atau duda, maka ini menjadi bahan untuk kemudian nanti kalau menikah lagi. Wanifitina azan ya Allah ya bahkan ketika kita nggak ketemu jodoh kita, ya, ini bisa menjadi bahan bargaining position kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Ya Allah, saya sudah belajar soal fikih nikah, maka izinkan saya mempraktekkan ilmu ini gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini bisa diutarakan dalam doa agar kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita jodoh. Tapi sembari berdoa tentu kita ikhtiar ya. Ikhtiarnya gimana? Ikhtiarnya ya apa namanya? Kalau ada temen gitu kan yang menurut kita percaya gitu kan, ya kita tanyain gitu. Mbak, Mas, barangkali ada calon buat saya, gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Wali kita bil khusus itu sampaikan, Pak, gitu. Saya udah umur sekian belum nikah, gitu kan. Kalau ada calon tolong carikan, gitu kan. Saya istilahnya udah siap untuk menikah. Ya, jadi segala macam ikhtiar tetap harus dilakukan selama dengan koridor yang benar ya. Kalau koridor yang salah ya jangan, kayak pacaran itu bukan dalam bingkai Islam ya, itu salah, itu kelakuan orang-orang kafir ya. Jadi kita nggak perlu menirunya ya. Baik, kita lanjutkan materi kita sampai syarat-syarat berpoligami. Sekali lagi kemarin kita bahas bahwasanya poligami itu syariat ya. Jadi kita nggak boleh mengingkari kewajiban bukan kewajiban. Kita nggak boleh mengingkari hukum poligami. Nggak boleh kita katakan sekarang poligami udah nggak pantas, nggak layak, udah nggak cocok dengan zamannya dan seterusnya. Karena faktanya justru makin mendekati kiamat, jumlah laki-laki dan perempuan, pria dan wanita itu 1:50 gitu. Jadi logikanya itu ya makin mendekati hari kiamat ya makin cocok gitu kan. Ya, oleh karena itu maka kita dapati di negara-negara eh, yang penduduknya banyak wanitanya, kayak di beberapa negara, saya lupa pernah lihat sebuah video gitu. Ada satu negara gitu yang penduduknya itu wanitanya banyak, laki-lakinya sedikit itu. Itu pemerintahnya mewajibkan itu. Tunisia atau mana gitu. Ya. Dan mungkin kondisi itu bisa jadi berlaku pada negara-negara yang dilanda perang kayak Ukraina, kayak Rusia gitu kan. Karena memang apa namanya nggak bisa dipungkiri fitrah suatu bangsa, suatu negeri itu tuh harus ada keberlanjutan keturunan. Nggak mungkin nggak. Ya, kalau bangsa-bangsa misal kayak Jepang, kayak negara-negara yang menganut katanya modernisme, mereka nggak mau menikah, mereka malah melakukan kumpul kebo dan seterusnya, nggak mau punya anak dan seterusnya. Gitu. Maka yang terjadi adalah komposisi penduduknya itu lebih banyak orang tua daripada anak muda. Itu kalau berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, gitu kan. Di Jepang itu beberapa desa itu udah kosong karena penduduknya mati semua. Ya karena yang tua ini menua dan mati, tapi nggak ada yang muda gitu loh, karena pada nggak mau nikah dan seterusnya. Nah maka kalau ini berlangsung lama, suatu bangsa itu bisa punah. Artinya kalau kita menghendaki atau kita mencintai Indonesia sebagai sebuah bangsa, harusnya ya kita termasuk orang-orang atau anak-anak muda yang ya siap menikah dengan cara yang benar tentunya. Dan ketika sudah menikah dijalani dengan benar, caranya ya belajar gitu. Artinya kalau kita sebagai orang laki-laki atau sebagai seorang perempuan kita belajar, lalu kita punya istri yang belum belajar, ya kita ajarin. Ngajarin paling gampang itu ya kalau ada link-link kayak gini di-share gitu kan, dibagi, ayo nonton bareng atau gimana gitu. Agar nanti rumah tangga itu ketika didudukkan pada satu keadaan yang sama, itu realnya itu sama gitu loh. Jangan sampai kemudian
yang satu jalan ngetan, yang satu jalan ngulon, satu ngalor, satu ngidul, itu jangan. Ya, kenapa? Karena pijakannya beda. Nah, kalau pijakannya sama, yaitu fikih yang sama, agama dalam hal ini, ya, maka insya Allah rumah tangga itu, ya kalau ada gesekan itu nggak akan signifikan itu. Tapi kalau pijakannya udah beda, gitu, ya, yang dia naikin kendaraannya ini udah beda, ya pasti tujuannya beda. Yang satu tujuannya pengen bahagia sampai akhirat, yang satu tujuannya cuma buat senang-senang di dunia. Artinya kalau pasangannya udah nggak menyenangkan, mama dulu dikejar karena cantik, kalau sekarang udah nggak cantik, ya pasti nanti ditinggalkan. Dulu dikejar karena seksi misalnya gitu, sekarang udah gembrot ya ditinggalkan pasti gitu. Oleh karena itu maka motivasi pernikahan, memahami apa yang hikmah dari sebuah pernikahan itu penting. Termasuk urusan poligami. Poligami bukan cuma sekedar urusan memuaskan syahwat saja gitu. Di situ ada bingkai syariat yang besar melindungi wanita-wanita yang memang sedang tidak punya suami, baik karena memang belum pernah menikah ataupun menjanda. Ya, karena jadi janda ini bukan perkara yang gampang loh. Jadi janda ini sulit karena dia harus kemudian bertahan untuk dirinya dan anaknya. Karena apalagi kalau janda di Indonesia, anak-anak itu kalau sudah dibawa sama si janda ini, itu pihak keluarga laki-laki belum tentu mau ngurusin gitu kan. Pamannya belum tentu mau peduli, padahal si paman ini itu walinya. Jadi misal ada seorang wanita punya anak, gitu, menjanda punya anak 5, gitu, dipisah sama suaminya karena mungkin suaminya udah nggak seneng, nggak cinta misalnya gitu. Nah, maka anak-anak ini tetap kewajiban dari suaminya untuk ngurusin gitu. Di Indonesia enggak, kalau udah dibawa sama wanita ya udah urus sono gitu kan. Nah, adapun aku karena nggak bawa anak ya aku tak bebas gitu. Jadi dia udah merasa kayak perjaka lagi itu, nggak bisa gitu. Kalau kita ngomongin fikih nggak bisa. Seorang bapak itu nggak ada mantan itu. Tapi kalau suami istri mungkin ada mantan. Tapi kalau bapak ibu nggak ada. Gitu. Ya. Walifitina azan ya Allah ya. Kemudian karena itu maka orang-orang yang nggak paham tentang syariat poligami itu begitu dia nikah 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian cerai, anaknya dibiarin aja. Nah, maka hal-hal seperti ini salah. Itu tetap harus menjadi kewajiban seorang suami, walaupun sudah bukan suaminya, gitu. Ya, untuk mengurusi anak yang merupakan hasil pernikahan dia dulu. Makanya saking sulitnya hidup seorang janda itu sampai Nabi SAW mengatakan, ya, kok saya jadi lupa. Yang artinya barang siapa mengurusi janda gitu, dan orang-orang miskin, ya maka dia seperti berjihad di jalan Allah. Ya, sehingga oleh karena itu maka harusnya kita meletakkan poligami itu pada kondisi titik yang sangat mulia karena ini adalah orang-orang yang mau ngurusin janda-janda ini tadi. Ya. Dan wanita itu kalau dalam kondisi kepepet itu dia bisa berbuat apa aja. Artinya kalau nggak ada laki-laki yang solih yang ngurusin, nah buat wanitanya kemudian awalnya berjilbab dengan baik, lama-lama ya dicopot jilbabnya. Awalnya cadarnya dicopot. Awalnya jilbabnya dicopot gitu kan. Bahkan kalau mungkin dia kepepet ya dia akan jual diri gitu. Demi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka gitu. Ya. Padahal kalau kemudian dia dinikahin laki-laki yang solih, yang mampu mengayomi gitu kan, tentu dia nggak akan sampai pada posisi itu. Dan udah banyak itu contoh yang dipertontonkan di media segala macam itu. Dari yang cadaran dilepas, dari yang jilbabnya dilepas gitu kan, habis itu terus pacaran, berzina dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini ya tidak ada di kamus kita. Jadi poligami ini harus kita letakkan pada posisi yang baik. Artinya kalau kita ketemu sama orang yang bisa berpoligami dengan baik, ya kita taruh hormat yang setinggi-tingginya itu. Karena beliau ini orang yang hebat. Beliau ini orang yang kemudian menyelamatkan sebagian wanita-wanita kaum muslimin dari jurang kehancuran. Wallahu taala. Kita masuk di syarat-syarat poligami. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan berpoligami antara lain satu, tidak menikahi lebih dari 4 wanita dalam satu masa yang sama. Ya, jadi maksudnya dalam satu pernikahan, dalam satu bingkai pernikahan, satu masa yang sama, kita nggak boleh nikah wanita lebih dari 4, karena batasan umat Nabi Muhammad SAW itu cuma 4. Kalau umat-umat terdahulu batasnya banyak, bahkan di dalam Alkitab dikatakan yang namanya Nabi Sulaiman, Nabi Solomon, itu istrinya itu ada 100 gitu. Tapi itu kan umat dahulu gitu kan. Adapun kita ya maksimal 4 walaupun kita raja. Jadi raja-raja sebelum Islam itu atau sekarang lah raja Thailand ini.
Istrinya satu, selirnya mungkin sekian itu, nggak tahu, 20, 30, nggak ngerti. Kalau saya baca sejarahnya itu bahkan ada yang punya selir sampai 70 gitu. Kalau dibahasakan selir ini, kalau zaman Nabi dulu, kalau memang itu budak wanita boleh digauli gitu. Ya, tapi kalau sekarang selir ini bukan budak, ya orang merdeka. Cuman dia statusnya sebagai selir gitu. Nah, gitu ya, tuh istri resminya satu, tapi selirnya 30. Ini nggak boleh ya dalam Islam. Nanti kalau ada raja-raja Islam di Nusantara ini, ya, soal Raja Solo, Raja Jogja, Raja mana lah gitu. Itu kalau emang punya permaisuri satu, ya kalau mau nambah ya maksimal cuma 3. Terserah mau disebut selir, mau disebut dayang, tapi harus nikah gitu ya. Karena hari ini nggak ada budak di Indonesia khususnya. Maka harus dinikahi. Wallahu ta'ala alam. Nah, lalu kalau kemudian ya toh, 4 nih, istrinya si A, si B, si C, si D. Si D mati gitu, meninggal gitu kan. Ya dia bisa nikah sama si F gitu kan. Tambah lagi. Berarti kan seolah-olah 5, tapi kan satunya meninggal. Atau kalau dia tertarik sama si F atau si G gitu misalnya gitu, maka ceraikan. Ceraikan sehingga ceraikan sebagian kemudian masukkan yang tadi itu yang baru itu. Ya, maka itu pokoknya secara akumulatif maksimal cuma 4. Maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'." Ini menjadi pembatas ya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah ya, kepada wanita yang kita senangi ya, yang kita ada kecondongan kepadanya setelah dinador, ta'aruf, nador, khitbah itu kan ada kecondongan terus nih. Nah, kecondongan yang konsisten ini maka arahannya atau salurannya yang benar adalah nikah, maka di situ adalah 2, 3, dan 4. Tidak boleh lebih dari 4. Kemudian yang kedua, suami mampu memberikan nafkah kepada semua istrinya. Nah, ini menarik nih. Kemarin kan pertanyaannya, loh, bukankah orang yang belum nikah disuruh untuk menikah? Ya. Walaupun belum punya kerjaan, ya. Walaupun belum punya usaha, ya. Tapi kenapa orang yang mau poligami itu harus punya kerjaan, harus punya nafkah, harus punya usaha, baru boleh poligami? Ya karena dia ada di posisi di mana dia harus berbuat adil gitu loh. Namanya adil berarti istri pertama itu udah dinafkahin gitu. Ketika istri pertama udah dinafkahin 5 juta ya, maka istri kedua ya harus dinafkahin juga kira-kira sama gitu kan, tergantung kebutuhannya gitu. Jangan kemudian ya rumus memulai rumah tangga dari nol lagi diterapkan di istri yang kedua gitu. Ya enak dong jadi istri yang kedua. Ya mungkin dari kacamata sekarang iya. Tapi bisa jadi dulu dia sudah memulai kondisi rekoso itu sama mantannya dulu ya bisa jadi gitu loh. Tapi hakikatnya seorang laki-laki nggak boleh nekat nikah poligami kalau dia nggak mampu. Ya, sampai kemudian dikontrakkan dalam artian kos-kosan gitu. Padahal istri pertama rumahnya gede magrong-magrong gitu kan. Ya, terus habis itu yang istri pertama ini hidupnya enak, istri kedua ini begitu datang kedua pokoknya makannya cuma Senin sama Kamis gitu. Ini hal-hal kayak gini ini nggak bisa itu. Ya, makanya banyak laki-laki itu yang kurang ajar dalam hal ini yaitu dia nggak punya kemampuan, tapi dia PDKT kepada wanita-wanita tertentu, ya kan, wanitanya yang dilalah lagi butuh, mau, gitu kan, entah didorong karena urusan ekonomi atau urusan seksual, gitu kan, akhirnya mereka nikah siri dan ngekos, gitu kan. Ini nggak kayak gitu poligami dalam agama ini ya. Nah, maka suami mampu memberikan nafkah kepada semua istrinya. Jadi kalau kemudian istri pertama dikasih 5 juta, maka suami yang hebat itu ya kalau dia mau poligami, dia bilang, saya nikah lagi, nanti bulananmu tak tambah jadi 10 juta. Nah, terus dia nikah lagi ya, yang kedua ini ya dikasihnya sama 10 juta. Kalau emang urusan atau kepentingannya mirip-mirip. Tapi kalau pakai rumus 1 anak 1 juta, istri pertama anaknya 5, istri kedua ini anaknya cuma 2 ya. Berarti di sini 5 juta atau bisa 10 juta, yang di sini 4 juta. Pokoknya rasionya itu bisa dipakai gitu. Wallahu ta'ala. Karena memberikan nafkah merupakan kewajiban suami dan istri atas istrinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan, ya hal ini karena gitu, Allah lebihkan mereka atas yang lain, yaitu atas perempuan itu, karena mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi laki-laki itu diperintahkan untuk mencari nafkah. Laki-laki itu disuruh jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk, apalagi tulang apalah gitu ya. Maka yang harus kita pahami,
seorang laki-laki itu harus berjuang untuk keluarganya. Ya. Jadi makanya kalian sebelum nikah ini tak suruh ini, tak suruh itu, tak suruh belajar bisnis, tak suruh belajar entrepreneur, tak suruh meraktekin gitu, agar kemudian kalian tuh nanti itu yang memetik buahnya itu ya kamu juga. Tak suruh kuliah, kalian yang memetik buahnya, bukan saya gitu. Ya. Karena setelah selesai semua itu ya kalian mau pergi dari sini silakan gitu. Tapi suruh belajar nggak mau, suruh ini nggak mau, itu nggak mau, suruh terlibat di sini nggak mau gitu kan. Nah, ngapain kamu di sini gitu. Ya, kemudian yang ketiga, suami mampu berbuat adil di antara istri-istrinya dalam perkara lahiriah yang nampak, ya. Nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan semisalnya. Yang nampak, sekali lagi yang nampak. Ya. Jadi kalau kemudian istri yang pertama ini dikasih baju harga 500.000, istri kedua ya sama, seharga itu. Istri yang pertama dikasih mobil, istri kedua iya. Istri pertama dikasih rumah, istri kedua iya. Istri pertama dikasih sawah, istri kedua iya. Yang nampak, istri pertama dibelikan gelang kalung, istri yang kedua iya. Gitu kan. Tentu mulainya ya mulai waktu menikah. Jadi jangan kemudian istri pertama udah dikasih sawah lama, kemudian kita nikah dengan wanita yang kedua, gitu kan. Lalu kemudian istri yang kedua ngomong kan harus adil mas. Itu Mbak E itu sawahnya udah ada 5 hektar ya, saya harus dibelikan. Terus kita belikan dia 5 hektar, ya enggak gitu loh. Yang udah dimulai dulu ya sudah itu. Cuman yang di sini paling enggak nih ada rumah gitu loh. Bukan ngekos gitu. Ya. Bukan rumah yang istilahnya nggak layak gitu. Ya. Kemudian di sini dikasih nafkah sebulan full, ya di sini ya kasih sebulan, jangan kemudian ini ya prihatin sih ya. Gitu. Gajiku udah tak kasih istri yang pertama ya gitu. Kamu nanti coba tak carikan dengan cara Gojek atau apa, nggak bisa gitu ya. Bukan kayak gitu cara poligami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu merasa takut, nggak sanggup untuk berbuat adil, maka satu aja. Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam perkara lahiriah, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring tubuhnya. Jadi orang yang sekarang cacat nanti itu normal, orang yang sekarang buta nanti itu melek, orang yang sekarang itu tuli nanti itu mendengar, orang yang sekarang bisu nanti itu bisa bicara. Jadi orang nanti itu hadir atau dibangkitkan dalam kondisi fisik normal. Orang-orang yang poligami di dunia kelihatan gagah normal, atau kemelindi, kemaki, kemeletes, ya apapun itu istilahnya. Ya, karena dia nggak berbuat adil, justru dia bangkit datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan cacat dengan bahu yang semper, gitu, miring, gitu. Maka ini yang harus kita pahami. Orang lain datang dalam kondisi normal kok malah dia cacat itu kan. Nah, disitulah kemudian kita akan tahu oh iki wong poligami tapi ora adil gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, man kanat lahu imra'atani, siapa yang punya dua istri, famala ila ihdahuma, condong kepada salah satunya. Sekali lagi ini urusan dohir ya, bukan urusan hati ya. Nah, hati pasti nggak bisa diingkari. Ketika ada satu jelek, satu cantik, ya mungkin dia akan condong ke yang cantik. Satu tua, satu muda, mungkin dia akan condong ke yang muda. Ya, satu galak, satu nggak galak, mungkin dia akan condong ke yang nggak galak. Itu hati, nggak apa-apa. Tapi untuk urusan yang nampak, itu harta benda, pembagian giliran, itu kemudian makanan, nafkah dan seterusnya harus adil, gitu kan. Maka barang siapa yang condong kepada salah satunya, ja'a yaumal qiyamati wasikkuhu ma'ilun. Maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bahu yang miring. Adapun dalam masalah cinta, jima, syahwat, suami tidak dituntut untuk adil. Nah, bahkan di kitab ini dikatakan jima pun juga nggak harus adil, nggak harus sama gitu loh. Maksudnya gini, ketika misal si A punya istri 2 atau 3, dia datangnya istri pertama gitu kan, hari Senin, ya toh. Misal kesepakatannya setiap hari pindah gitu. Hari Senin ke istri yang pertama malamnya gitu kan. Lalu di istri yang pertama dia berjima sekali gitu kan. Kemudian dia datang besoknya ke istri yang kedua, si B gitu kan. Ke tempat si B, ternyata si B baru haid. Kebetulan suaminya juga baru sakit gitu kan, atau mungkin masuk angin gitu kan. Maka tentu kalau tidak terjadi jima ya sudah nggak apa-apa. Nggak harus kemudian ini kemarin sana satu, sini satu. Nah, kalau kayak gitu berarti 30 hari harus full ya enggak. Cuman suami juga harus melihat gitu loh. Kalau kiranya memang ya istrinya ini
terlihat nampak ada keperluan soal urusan itu, ada kebutuhan, ya jangan kemudian ditunda gitu. Kasihan nanti kalau ditunda dia nunggu lagi gitu kan, ditunda nunggu lagi gitu kan. Akhirnya pas giliran dia kok ketunda terus gitu kan. Nah, maka nanti akan apa namanya? Dikhawatirkan dia akan mencari pelampiasan yang haram. Ya. Jadi cinta, jima dan syahwat tidak dituntut untuk adil ya. Ternyata dia ke C gitu kan, pas di C posisinya sehat, istrinya juga dalam apa namanya kondisi punya kebutuhan yang besar gitu kan, akhirnya terjadi berulang-ulang ya nggak ada masalah, jadi nggak harus sama. Oh aku yang di sana kemarin sekali yang malah cerita, padahal itu bukan sesuatu yang boleh diceritakan. Ingat yang kemarin ya, bahasanya urusan ranjang itu ya kalau diceritakan maka dia akan menjadi orang atau baik laki-laki maupun perempuan yang paling jelek di muka bumi menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Kamu sekali-kali nggak dapat berlaku adil di antara istri kalian walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Nah, ini yang dipotong sama orang-orang orientalis, orang-orang liberal yang dia gunakan bahwasanya, "Lu, kamu nggak akan bisa berbuat adil, maka ngapain kamu poligami?" Berarti poligami itu udah nggak apa namanya? Udah nggak cocok. Bukan gitu cara memahaminya ya. Ini dikontekan ya, pada urusan hati, urusan jima. Nggak bisa, memang nggak bisa. Laki-laki suruh setiap hari apa namanya berhubungan seksual itu nggak bisa. Ya. Perempuan juga gitu, ketika kemudian dalam posisi dia haid ya nggak boleh kemudian berhubungan seksual. Ya, artinya kalau terjadi hubungan seksual nggak boleh apa namanya ada timba masuk sumur itu nggak boleh gitu. Maka Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, yang dimaksud dalam firman Allah, dan kalian sekalian tidak dapat berbuat adil di antara istri kalian, yaitu wahai laki-laki, kalian tidak akan pernah dapat menyamakan cinta. Ini loh, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, ya cinta itu nggak bisa sama gitu. Kemudian kalian di antara istri kalian dalam hati kalian. Karena itu adalah hal yang tidak dapat kalian lakukan walaupun kalian sangat ingin berbuat, yaitu menyamakan cinta di antara para istri. Nggak bisa. Anak juga sama. Kita punya anak 3 misalnya gitu. Kita lebih condong kepada salah satunya ya itu wajar. Cuman nggak pas kalau kemudian orang tua berbuat tidak adil. Anak yang kita senangi kita kasih ayam, anak yang nggak kita senangi kita kasih tempe doang, padahal dia juga pengen ayam. Nah ini nggak bisa. Ya. Nah, tapi mampunya cuma beli satu, ya udah satu belah 3 gitu. Kalau memang anaknya 3, anaknya 5 ya belah 5. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui ada yang perbedaan di antara para ulama. Artinya ulama sekarang yang nyeleneh aja. Kalau zaman dulu itu nggak ada ulama berbeda tentang tidak adanya kewajiban untuk memberikan kadar yang sama dalam hal jima di antara para istri. Hal ini karena sesungguhnya jima hanya dapat dilakukan dengan adanya syahwat dan kecenderungan terhadap sesuatu yang tidak mungkin disamaratakan di antara para istri. Suaminya mungkin baru kondisi bergairah ketika mendatangi istrinya, sampai tempat istrinya ternyata istrinya mungkin belum mandi, baunya nggak karu-karuan, tiba-tiba hilang syahwatnya, ya sudah toh nggak bisa gitu. Atau mungkin istrinya malah ngambek, marah, ngamuk-ngamuk gitu kan, ya nggak mungkin laki-laki dalam kondisi apa lagi ingin atau pengen kemudian mendapati istri yang ngamuk-ngamuk nggak karu-karuan, ya tiba-tiba terus syahwatnya suruh tetap ada, ya nggak mungkin, mesti tiba-tiba ya hilang gitu, kacau balau gitu. Karena hati seorang suami terkadang cenderung kepada salah satu istrinya sementara yang lain tidak. Jadi ini bisa dipahami. Cuman tadi saya garis bawahi ya, kalau suami rutin tidak memberikan nafkah jimaknya kepada istri tertentu di antara istri-istri yang poligami, dan dia menyengaja melakukan itu, maka itu juga termasuk perbuatan yang tidak adil. Tapi kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, maka dia bisa kemudian tidak berbuat yang sama dengan yang lain. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja nih ke istri yang kedua atau ketiga ini dia nggak pernah memberikan nafkah. Terus pokoknya aku malas nek rono gitu. Wis mung wajib ae aku teko situ gitu kan, terus delok bocahe wonge cek urip apa ora, habis itu tinggal lunga udah gitu aja gitu. Maka ini berbuat tidak adil ya. Tapi kalau kemudian pas ke situ ternyata istrinya baru haid, pas ke situ istrinya ternyata baru repot, pas ke situ istrinya juga misal apa namanya baru ada urusan yang mungkin itu tertunda atau nggak bisa, ya nggak apa-apa, itu karena halangan-halangan nggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Dan Rasulullah SAW sendiri juga melebihkan kecintaannya pada salah satu istrinya dan istri-istri beliau yang lain, dari istri-istri beliau yang lain. Hari ini sebagaimana riwayat Amr bin As radhiyallahu an, ya, ia pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayun nasi ahabbu ilaika, lagi orang mana yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Aisyah.
istrinya yang bernama Aisyah Ummul Mukminin. Fakultu wa minar rijal. Kalau dari konteks laki-laki ya siapa? Faqala abuha, bapaknya. Jadi orang yang paling dicintai Nabi SAW di muka bumi ini itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kalau dari kalangan wanita itu istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan kalau dari kalangan laki-laki itu adalah bapaknya. Ini jawaban yang paling bagus. Artinya gini loh, kalau kita mau mencontoh Nabi SAW seperti ini, maka kalau kita ditanya siapa orang yang paling kita cintai, kalau bapak kita Muslim ya bapak kita, ibu kita Muslim ya ibu kita. Kalau bapak ibu kita non Muslim ya kita cari orang Islam yang baik, siapa gitu ya istri kita. Kadang orang udah punya suami, udah punya istri, tanyain Mbak siapa laki-laki yang paling kamu cintai di dunia ini. Wah, artis Korea Ju-on misalnya gitu. Nggak bener ya gitu. Laki-laki begitu ditanya udah punya istri, siapa yang paling kamu cintai di dunia ini? Anu, iki penyanyi ini ya, atau mungkin artis ini ya, ini nggak bener ya. Gitu. Harusnya seorang laki-laki berusaha mencintai istrinya, dan harusnya seorang istri berusaha untuk dicintai suaminya. Caranya gimana ya? Kemarin yang udah kita bahas, hak suami atas istrinya, hak istri atas suaminya gitu loh. Berusaha untuk berpenampilan sesuai yang diharapkan suaminya. Suaminya senang kalau istrinya pakai baju pink ya, pakailah baju pink. Suaminya senang kalau istrinya eh, pakai parfum tertentu ya pakailah itu gitu. Jangan kemudian di rumah pakai pakaian-pakaian yang nggak jelas gitu kan, pas di luar itu menjadi laksana bidadari yang baru jatuh dari pohon gitu kan. Nah, maka hal seperti ini nih kurang pas gitu. Karena dalam konteks Nabi SAW, Nabi ketika ditanya siapa yang paling kau cintai, Aisyah gitu. Karena Aisyah berusaha untuk menunjukkan bagaimana kemudian menjadi istri yang terbaik buat Nabi SAW. Dan siapa laki-laki yang paling kau cintai? Bapaknya. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu sejak zaman awal Islam, ya apapun yang dikatakan Nabi SAW, beliau nggak pernah mengingkari apa yang disampaikan Nabi SAW. Ya. Terus pokoknya iya, benar saja mungkin Muhammad itu benar, anak yang salah. Ketika orang lain mengingkari tentang Isra Mi'raj, ya, beliau enggak. Ya saya mengimani apa yang dikatakan Muhammad. Bahkan ketika dia mengatakan lebih dari itu, saya siap untuk mengimani. Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, suami mampu menjaga kehormatan istri-istrinya. Nah, ada orang poligami, satunya taruh Papua, satunya taruh Jakarta, dikunjunginya 3 bulan sekali, gitu kan. Ya mungkin kalau pakai kaidah nikah misyar bisa, tapi pertanyaannya seorang wanita kan harus dijaga kehormatannya. Ya, kalau sampai sana kemudian disamperin sama OPM misalnya gitu, atau mungkin ada garong masuk rumah, begal masuk rumah, terus gimana itu, Pak? Ya, makanya Nabi SAW tidak memberikan contoh seperti itu dalam poligami. Nabi SAW meletakkan istrinya di satu kampung yang sama. Gitu. Kemudian beliau kalau siang mendatangi satu-satu. Gitu. Dicek satu-satu. Kan sekarang ada telepon. Iya ada telepon, tapi bagaimana kemudian kamu bisa memastikan keadaan dia setelah kamu tutup telepon? Nah, telepon, gimana kabarnya? Baik gitu kan. Itu jam 8 misalnya telepon gitu. Nah, ternyata jam 10 ada masalah. Gimana kamu akan memastikan kalau dia baik-baik aja? Apa mau ditelepon tiap detik atau tiap menit? Kan nggak mungkin. Oleh karena itu tentu yang terbaik poligami ya bukan kemudian disebar jauh, istrinya jauh-jauhan. Gitu. Ya. Artinya kalau ya saya ada teman gitu, itu poligami satu ditaruh Jakarta, satu ditaruh daerah Indramayu atau Cirebon itu. Terus didatanginya entah berapa hari sekali gitu. Nah berarti kan selama dia di Jakarta dia nggak tahu kondisi istrinya di Cirebon. Atau kalau tiba-tiba ada kondisi darurat kan dia nggak bisa tiba-tiba nyamperin istrinya di Cirebon. Ya mungkin bisa tapi butuh waktu kan. Gitu. Maka hal-hal seperti ini juga bukan hal yang positif, itu hal yang kurang. Apalagi misalnya lagi-lagi tahu, oh istriku yang ini kan udah mandiri, bahkan dia itu udah ikut PSHT misalnya gitu, dia siap silat ya nggak bisa lah. Ya. Tetap kewajiban menjaga seorang istri itu pada suaminya. Makanya suami-suami yang takut kecoa mendingan jangan usah mikir poligami, yang kecoa aja takut gitu. Ya. Wanifidina azan ya Allah ya kum sebagaimana keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya berkata Rasulullah SAW bersabda ya maksara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj barang siapa wahai para pemuda mampu memberikan al-ba'ah gitu kan nafkah falyatazawwaj maka nikahlah. Ba'ah di sini bahkan sebagai nafkah batin tapi kalau dikontekkan atau dengan poin 4 maka termasuk nafkah batin dalam artian ba'ah adalah kemampuan untuk menjaga istri-istrinya. Ya, menjaga dari semua hal gitu loh. Ya, menjaga dari urusan ekonomi, gitu, jangan sampai kelaparan, menjaga dari sisi urusan keamanan, jangan sampai dia diganggu orang. Ya, menjaga dari sisi
urusan kebutuhan hidup dalam artian pakaian segala macam ya. Jangan sampai kemudian dia apa namanya kalau orang Jawa bilang tuh keleleran gitu. Ya, maka berat loh poligami itu. Makanya ini bukan perkara mudah. Ya, maka bagi yang bisa memenuhi semua ketentuannya, maka insya Allah itu akan menjadi ganjaran atau berkah yang besar. Tapi kalau kemudian ya hak-hak seorang istri itu dilanggar, nggak dipenuhi, maka itu akan jadi masalah nanti di akhirat. Wallahu ta'ala. Yang kelima, sambil saya selesaikan materi ini, silakan jika ada pertanyaan kirimkan ke kolom chat. Yang kelima, tidak dikhawatirkan melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara sisi kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hati. Nah, di sini dikatakan tidak dikhawatirkan melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nikah lagi, ya, atau istri mudanya ini justru yang mempelopori dia menjadi begal, menjadi koruptor. Nah, kalau kayak gini, yang ngapain nikah sama orang kayak gitu? Ya, saya kemarin baca tafsir, saya lupa surat apa gitu. Di situ dikatakan ada tiga golongan. Ya, dikutip sebuah hadis ada 3 golongan yang Allah itu sangat benci sama golongan ini. Salah satunya adalah seorang suami yang menikahi wanita yang tidak punya akhlak tapi tidak mau menceraikannya. Artinya seorang istri itu harusnya kemudian menjadi pendukung suaminya dalam kebaikan, bukan malah menjadi promotor keburukan, bukan malah memotivasi suami untuk korupsi. Dia ngomong sama suaminya gitu kan, mas gaji cuma segini, untuk korupsi jual-jual tanah apa kayak gitu kan, tanah pemerintah sebelah mana dijual gitu kan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ya ngapain menikahi wanita seperti itu? Jangankan untuk wanita yang dipoligami gitu kan, maksudnya istri kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan istri pertama pun kalau kondisi seperti itu dikasih tahu nggak bisa, ya mendingan diganti atau diceraikan, diganti dengan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu maka Allah mengingatkan jangan sampai mereka ini anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu menjadi musuh. Musuh apa ya nanti di akhirat? Bukannya mereka menguatkan kita tapi malah menjadi sebab kita masuk neraka. Naudzubillah. Cuma naudzubillah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.